Jadi ayat pada malam hari ini kita belum bicara sampai pada tingkatan akal dan fungsinya untuk bisa melihat mana takwa, mana jahat. Ya, belum sampai di situ. Kita hanya sampai pada malam hari ini melihat who am I? Siapa kita? Gitu ya. Ketika kita salah menilai diri kita, maka kita akan juga salah memperlakukan diri kita. Ketika kita benar melihat diri kita, maka juga kita akan benar pula memperlakukan diri. Itu dulu nomor satu, yang paling penting. Maksudnya gimana nih Ustadz? Lu manusia, lu bukan binatang gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ngerasa manusia, ya kelakuannya mesti kayak, atau jadilah manusia. Tapi kan untuk jadi manusia butuh panduan. Sebab kalau manusia nggak pakai panduan, cuma mengikuti hawa nafsu, kayak binatang juga nanti. Akhirnya jadi binatang manusia. Kenapa? Karena ada unsur kebinatangan pada diri manusia lewat jasadnya ini. Nah makanya cara yang paling penting pada malam hari ini, yang kita sangat beruntung, kita diperkenalkan oleh Allah tentang diri kita yang tidak berdiri sendiri ini. Ada loh yang merekayasa diri kita secara inovatif lebih daripada spesies lain. Kira-kira dari sini apa yang muncul di dalam benak kita ketika saya tadi menjelaskan ternyata ada loh yang merekayasa penciptaan diri kita ini lebih hebat dari spesies makhluk hidup yang lain. Oh berarti saya bukan makhluk sembarangan ya. Nah bagus. Sampai di situ berarti bagus sudah menemukan dirinya. Bahkan kalau kita lengkapi dengan surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu itu, apakah tidak kamu melihat? Nah, ini yang biasanya kalau orang benar menempatkan ilmunya dalam melihat dirinya, maka orang itu biasanya mulia. Dia nggak akan menempatkan dirinya di tempat yang rendah. Makanya tadi yang saya contohkan di Mukaddimah, itu sebetulnya sudah sangat jauh. Nah, tetapi saya udah kasih contoh dulu cara berpikirnya tentang yang paling tinggi Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin, dan sebawahnya. Kemudian begitu juga tingkatan jiwa manusia ya. Dari yang paling tinggi an-nafsul kamilah, nafsul mardiyah, nafsul radiyah, nafsul mutmainnah, nafsul mulhimah, nafsul lawamah, nafsul ammarah bisu, dari bawah itu. Nah, ketika kita sudah benar melihat diri kita, maka kita juga akan benar memposisikan diri kita, positioningnya. Tepat nanti memposisikan diri. Nah, disinilah kasih sayang Allah menginformasikan kepada kita berdasarkan firman-Nya. Saya tidak membayangkan apa jadinya kita kalau kita nggak baca kitab Al-Quran ini. Kira-kira kayak siapa kita? Dua kemungkinan. Jika kita tipe inferior, maka kita akan rendahkan diri kita serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada binatang. Dengan semua status keduniaan kita. Kalau kita nggak punya harga diri, kesucian diri nggak ada. Pokoknya yang penting makan. Pokoknya yang penting bisa makan. Orang kalau lapar kan, yang penting bisa makan, segala sesuatu dilakukan. Yang penting bisa menang, segala cara. Yang penting bisa kaya, dia nggak peduli hal haram. Yang penting berkuasa, nyawa siapapun akan dilayangkan untuk kekuasaan dia. Ini kalau inferior. Tapi kalau dia superior, ini bisa lebih bahaya. Kalau nggak ada Alkitab, yang nggak ada Al-Quran sebagai bimbingan. Dia betul-betul akan menjadi manusia sombong, berusaha untuk menjadi raja, kemudian boleh jadi menjadi Tuhan di muka bumi ini. Ingin menjadi raja bukan raja yang benar, pokoknya dengan semua kesombongannya, dengan semua kejahatannya yang ada pada manusia. Nah, Allah meminta kita melihat siapa kamu. Dan kamu itu kata Allah, wa nafsin, Allah bersumpah atas nama jiwamu.
yang agung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua inovasinya yang berbeda, lebih tinggi dibanding yang lain. Dan di situ ada kata-kata taswiyah, wa ma sawwaha wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat siapa dirimu. Nah, disitulah kira-kira manusia akan menempatkan dirinya, oh ternyata saya ini dibanding makhluk lain dilebihkan ya oleh Allah. Walaupun penciptaan langit, matahari, bulan itu semua besar, lebih besar daripada penciptaan manusia. Tapi kok di ayat ini, saya sebagai manusia diagungkan oleh Allah ya. Ya Rabb. Yang mengagungkan saya ini yang maha agung loh. Jadi valid banget gitu, kira-kira begitu. Sah banget lah, karena yang mengatakan saya ini begini nih dengan semua ciptaan kedahsyatan pada diri saya, itu dia loh sang pencipta saya. Wow, kalau begitu saya harus menjadi seperti yang diharapkan dia. Saya harus menjadi seperti yang ditujukan oleh tujuan penciptaan saya. Nah, ini mulai benar nih kalau begini nih. Kalau sudah begitu manusia benar melihat dirinya, who am I, siapa saya, man ana, lalu kemudian nggak salah melihatnya. So, kalau tidak bisa bahaya. Yang bahaya misalnya begini, tubuhku memang tubuh perempuan, tetapi di dalam jiwaku mengalir darah Raja Inggris. Wah, gawat. Raja, dia mau jadi raja di raja, Inggris sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua bersama sekutunya. Sehingga dia bebas menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin di dunia ini. Kira-kira dia mau bilang begitu. Saya perempuan, tapi ingat ya, di dalam darah saya mengalir darah Raja Inggris. Ingat ya, Inggris pemenang Perang Dunia Kedua. Yang berhak menentukan dunia ini, sampai Al-Quds pun ditentukan oleh Inggris dan Israel bisa masuk lewat Inggris. Kan bahaya kan? Bahaya lagi, udah nggak punya keturunan raja, pengen jadi empire. Ya, udah nggak punya keturunan darah biru, nggak punya kekuasaan, pengen lebih tinggi dari PBB, jadilah empire itu. Iya, saya pernah dengar juga. Sunda, orang Sunda. Punya empire gitu. Ini kan waham kebesaran pada manusia. Jadi setelah saya melihat ayat ini, Masya Allah ya. Berarti di satu sisi saya harus bangga diciptakan Allah dengan dua kata kunci, nafsin, diagungkan penciptaan diri saya, sawaha, taswiyah di sini, dengan semua keunikan, dengan semua keunggulan, dengan semua inovasi. Oke. Dibanding makhluk lain. Tetapi di hadapan Allah, bagaimana saya harus berposisi? Kalau saya diciptakan oleh Allah, dan Allah lah yang telah menciptakan diri saya seperti ini. Sembah sujud seperti apa yang harus saya lakukan? Mengagungkan Allah dengan cara seperti apa yang harus saya lakukan? Itu yang mestinya muncul, atau hidayah dari pemikiran kita yang muncul setelah kita tahu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, ya, apakah kamu tidak melihatnya atau tidak memperhatikannya?